Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak D TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap semangat, tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan dan senantiasa berbahagia. Saudaraku, kali ini kita akan membahas sebuah cerita tentang seorang panglima perang yang sangat cerdas. Pada suatu zaman di mana waktu itu masih sering terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil maupun kerajaan besar. Pada suatu hari, seorang panglima perang membawa sejumlah pasukan, ya kurang lebih satu kompi, pada waktu itu sekitar 300 orang. Mereka pun berjalan dengan sangat malas, dengan tidak penuh semangat. Ini dikarenakan musuh yang akan mereka hadapi itu, kekuatannya itu di atas 3.000 pasukan perang. Sementara panglima ini hanya memiliki 300 personil. Tentu saja secara moral mereka sudah kalah. Secara moral mereka sudah down. Namun dikarenakan ini adalah perintah dari sang raja, maka prajurit ini pun mau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas, harus berangkat menuju ke medan perang. Sang panglima perang pun masih tetap dengan semangat dan dengan gagah perkasa memimpin pasukannya yang sudah mulai melemah secara moral ini. Hingga di perjalanan tersebut, panglima ini melihat ada sebuah kuil, ada sebuah bangunan tempat ibadah. Pasukannya pun disuruh berhenti. Wahai pasukanku, kalian beristirahat sebentar. Saya akan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kemenangan. Sang panglima pun masuk ke dalam kuil tersebut. Sementara pasukannya mulai ada yang tidur-tiduran, bahkan ada yang tertidur beneran karena capek dan juga letih secara psikis. Tidak berapa lama kemudian, panglima ini pun keluar. Dia meminta pasukannya untuk berbaris kembali, membentuk sebuah banjar, dan dia berdiri di depan pasukan. Wahai pasukanku, ketika tadi saya berdoa di dalam kuil ini, saya mendapatkan bisikan. Saya harus melempar koin yang ada di tangan saya ini. Apabila koin ini nanti muncul warna merah yang ada di bagian atas, maka kita yang akan menang. Sementara kalau ternyata yang muncul adalah warna putih yang di bagian atas, maka lebih baik kita kembali lagi ke kerajaan dan siap menerima hukuman dari sang raja. Dikarenakan kalau warna putih yang muncul, kitalah yang akan kalah. Dan syaratnya, koin ini harus kita lempar sebanyak 3 kali. Seluruh pasukan pun memperhatikan apa yang disampaikan oleh panglimanya tersebut. Dengan
penuh rasa harap-harap cemas. Di dalam hati mereka berharap bahwa yang muncul ini adalah koin warna merah, agar mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Panglima ini pun melempar koin ini ke atas. Ketika jatuh ke tanah, yang menghadap ke atas adalah warna merah. Hal ini disambut dengan sorak-sorai dengan gegap gempita oleh seluruh pasukan. Namun sang Panglima pun langsung berteriak, "Jangan gembira dulu, kita lihat lemparan yang kedua." Ketika lemparan yang kedua dilemparkan ke atas, yang muncul tetap warna merah. Pasukan pun semakin bersemangat, semakin bergembira. Semangatnya sudah muncul berkali-kali lipat. "Tenang pasukanku," kata sang Panglima. "Sekarang kita lemparkan yang terakhir, lemparan ketiga ini." Begitu di lemparan yang ketiga kali ini, Panglima ini melemparkannya dengan sangat tinggi sekali. Dan jatuhlah ke tanah, menggelinding beberapa saat, dan muncullah warna merah. Pasukan yang semula sudah bersemangat, ini semakin bersemangat lagi, semakin yakin lagi ketika mereka nanti di dalam pertempuran, mereka lah yang akan memenangkan peperangan tersebut. Panglima pun segera memungut koin tersebut dan memasukkan kembali ke dalam kantongnya. Pasukan diajak untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun berjalan dengan penuh semangat. Genderang perang yang semula tidak dibunyikan, kembali dibunyikan sebagai bentuk rasa semangat dari seluruh pasukan. Kibaran umbul-umbul, simbol kerajaan pun dikibarkan sedemikian rupa sehingga membuat suasana ini kembali bergemuruh dengan penuh rasa patriotisme. Akhirnya sampailah pasukan ini berhadapan dengan musuh yang memang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun ternyata pasukan yang dibawa oleh Panglima ini semangatnya melebihi daripada semangat pasukan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Pertempuran sengit pun terjadi, banyak beberapa korban di sana sini. Namun akhirnya Panglima beserta pasukannya ini berhasil memenangkan pertempuran dengan gemilang. Suara gengkap gempita sorak-sorai kemenangan pun membahana di medan perang tersebut. Akhirnya pada suatu hari kerajaan pun mengadakan upacara penghargaan kepada Panglima yang telah memimpin pasukannya tersebut. Ketika Panglima ini disuruh memberikan kata sambutan, maka yang pertama diucapkan adalah bahwa dirinya ini tidak akan ada apa-apanya apabila tidak ada pasukannya yang penuh semangat. Ketika raja bertanya, "Bukankah pada waktu itu pasukanmu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pasukan musuh?" "Benar, Paduka. Dan pasukan saya sudah hilang semangatnya ketika di dalam perjalanan." "Lantas apa yang kamu lakukan?" "Ketika melewati sebuah kuil, saya masuk ke dalam kuil tersebut dan berdoa. Setelah itu saya sampaikan kepada para pasukan saya bahwa di dalam kuil tadi saya mendapatkan sebuah bisikan. Saya harus melempar koin yang ada di tangan saya. Apabila koin ini warna merah yang ada di atas, maka pasukan kami akan menang." Dan koin itu dilempar sebanyak 3 kali. "Lantas
Warna apa yang muncul? Tanya raja. Dengan 3 kali lemparan, yang muncul adalah warna merah, bukan warna putih. Dengan demikian, maka semangat pasukan kami pun semakin berlipat-lipat ganda. Sang raja pun bertanya, boleh aku melihat koin itu? Boleh, Paduka. Panglima ini pun akhirnya merogoh kantongnya dan menyerahkan dengan penuh rasa takdim kepada sang raja. Raja bingung, koin ini dibolak-balik dilihat. Terus dia menatap kepada sang panglima. Panglima pun bertanya, ada apa Baginda? Kan koin ini bolak-balik semuanya warnanya merah, tidak ada warna putih. Warna putihnya mana? Panglima pun tersenyum. Itulah Baginda. Dengan demikian, tujuan saya hanyalah ingin membangkitkan semangat pasukan saya di dalam bertempur. Kalau saya biarkan pasukan saya di dalam tekanan mental yang kuat, dengan semangat yang hilang, karena moral mereka sudah kalah, pasti pasukan saya akan dibantai habis-habisan oleh pasukan musuh. Sehingga dengan melempar koin ini hanyalah sebuah taktik bagi saya untuk memunculkan rasa percaya diri di dalam pasukan saya. Semua prajurit yang pada waktu itu ikut berperang memandang panglima ini dengan tatapan penuh keheranan. Dan mereka pun merasa bahwa semangatnya memang bangkit setelah panglima ini melemparkan koin. Jadi, tujuan panglima ini adalah jelas. Dengan pasukan yang terbatas, namun dengan semangat yang luar biasa, maka ini akan mendapatkan sebuah kemenangan. Dan ini semua diawali dari rasa percaya diri yang kuat, dengan keyakinan yang kuat bahwa mereka akan menang. Demikian saudaraku cerita ini, dan pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, maka munculkan semangat di dalam diri kita. Munculkan satu keyakinan di dalam diri kita bahwa kita pasti akan bisa memenangkan, mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Jangan sampai di dalam diri kita muncul sebuah keraguan-raguan untuk mendapatkan apa yang kita impikan, untuk menjalani hari-hari kita. Karena dengan keyakinan bahwa kita akan berhasil, maka semangat kita akan berlipat-lipat ganda. Dengan segala keyakinan yang ada, maka tidak akan muncul lagi keraguan-raguan di dalam diri kita, sehingga kita bisa mencapai apa yang telah kita cita-citakan. Itu tadi pesan daripada cerita ini yang bisa kita ambil, bahwasanya kita harus senantiasa bersemangat. Kita harus senantiasa menanamkan di dalam diri kita rasa percaya diri yang kuat, keyakinan yang kuat bahwa kita mampu menghadapi segala rintangan, kita mampu menghadapi segala tantangan. Harus kita ingat saudaraku, ketika segala sesuatu ini kita awali dengan keyakinan, maka akan hilang semua keraguan-raguan. Namun apabila setiap kegiatan kita awali dengan keraguan-raguan, maka akan hilang semua keyakinan. Itu tadi saudaraku, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, bisa menginspirasi terutama bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.